Kacu! Kaca! Tempatnya kaca! Kaca! Sino! Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan membawakan film yang langka banget nih. Judulnya Gamyam, yang dibintangi Sarwanan dan Alarinares. Tidak lupa Mimin sapa para penonton setia seperti Iman Sukirman di Malaysia, Agus Rimando di Pandaan, Arifin Lasangko di Parigi Motong, Bayi Apita Malasari di Lombok, Nuriati di Majalengka, Ardiansyah di Kalimantan Barat, Muhammad Fadila Suhada di Borneo, kemudian akun Doni Sadewa, Wardah Zahra, Akram Firdaus, Deden Hermansyah, Noni Ferawati, dan semuanya dimanapun berada. Abiram yang diperankan Sarwanan adalah putra tunggal miliarder GK. Abi sangat dimanja dan terbiasa dengan segala kemewahan dunia. Waktunya hanya dihabiskan dengan pesta dan wanita. Ketika Abi bersama sepupunya Bargav, seorang gadis meminta tumpangan di jalanan. Abi sangat bersemangat membantu. Rupanya gadis bernama Janaki itu membawa wanita yang akan melahirkan. Kebetulan bajai mereka mogok. Abi diminta mengantar mereka ke rumah sakit. Mobil Abi malah dijadikan tempat persalinan oleh Janaki, karena wanita itu sudah tidak tahan. Mereka tidak perlu ke rumah sakit karena bayi sudah lahir di dalam mobil Abi. Lagi-lagi Abi diminta bantuan menggendong bayi. Abi sangat tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Abi kembali bertemu Janaki dalam sebuah acara amal. Saat itu Abi mewakili ayahnya memberikan sumbangan sosial. Janaki ada di sana untuk memimpin tarian hiburan. Tanpa mengetahui latar belakang Abi, Janaki justru meminta bantuan Abi untuk merias anak-anak yang akan pentas. Abi dan Bargav sangat kesal, tapi hati Abi berubah drastis setelah melihat tarian yang ditampilkan Janaki. Pesona Janaki begitu kuat, Abi mulai menyukai kecantikan Janaki. Bargav mengingatkan agar Abi tidak mencintai gadis kelas menengah. Orang seperti Janaki sulit ditaklukkan. Tapi Abi yakin bisa membuat Janaki jatuh cinta dalam seminggu. Ayo kita taruhan, ucap Abi percaya diri. Langkah pertama Abi memanfaatkan acara itu untuk bisa lebih dekat dengan Janaki. Tentu saja, Janaki agak malu setelah mengetahui identitas Abi. Janaki malu menolak saat diajak minum kopi. Mereka mulai saling mengenal lebih jauh. Ternyata Janaki berprofesi sebagai dokter. Pertemuan itu tidak disia-siakan oleh Abi. Dengan santainya, Abi mengucapkan I love you. Mendengar kata cinta yang begitu cepat, Janaki jadi kaget. Tentu saja Janaki tidak mempedulikan cinta karbitan itu. 2 hari kemudian, Abi menemui Janaki lagi. Kali ini, Abi menuntut cintanya dibalas. Abi ingin Janaki mengucapkan I love you juga. Tapi Janaki tidak mau karena belum merasakan getaran cinta. Apa kamu tidak menyukai saya? Bagaimana bisa ada gadis yang tidak menyukai saya? Saya punya segalanya. Kekuasaan, uang, status, dan satu-satunya anak GK, ucap Abi. Membuat Janaki jatuh cinta tidak semudah yang dibayangkan Abi. Di mata Janaki, Abi sama sekali tidak menarik. Penolakan itu tidak membuat Abi menyerah. Dia terus melakukan PDKT. Abi rela menemani Janaki naik motor ke pelosok-pelosok untuk mengantar obat. Sepanjang perjalanan, Abi jadi ngedumel karena jijik dengan bau kemiskinan dan tempat kumuh. Kehidupan Abi dan Janaki memang sangat kontras. Abi berusaha terlihat baik di hadapan Janaki dengan memberikan jas mahalnya ke pengemis. Jas itu justru dijadikan lap oleh si pengemis. Janaki jadi tertawa melihat Abi. Tidak bosan-bosannya Abi meminta Janaki mengucapkan I love you. Janaki berjanji akan melakukan itu jika Abi bisa mengulangi sebuah kalimat. Bunyi kalimatnya, cinta mencintai cinta yang mencintai cinta tanpa syarat. Kalimat filosofi tentang cinta itu begitu rumit di lidah Abi. Berkali-kali Abi mencoba tapi tidak berhasil. Prema వస్తుంది 4 times prema. Pada malam ulang tahunnya, Abi memohon-mohon agar Janaki mau ikut perayaan. Janaki memenuhi permintaan itu. Perayaan yang diadakan di villa Abi membuat Janaki tidak nyaman. Anak-anak muda di sana terbiasa dengan pergaulan bebas. Abi mengajak Janaki masuk ke dalam rumahnya agar tidak merasa sepi dalam keramaian. Sepertinya Janaki mulai menyukai Abi. Meski mulut tak bicara, tapi mata Janaki mengatakan segalanya. Ketika Janaki baru mau membuka hatinya untuk Abi, sesuatu yang menyakitkan justru terjadi. Salah seorang teman Abi yang bernama Jia memuji keberhasilan Abi menaklukkan hati Janaki. Abi sudah sering membawa gadis-gadis ke kamar tidurnya.
Tapi Abi butuh waktu lama bisa membawamu ke sini, ujar Jia. Janaki sakit hati mendengar itu, apalagi Jia ingin ikut mencicipi Janaki setelah Abi. Hal semacam itu sudah biasa mereka lakukan selama ini. Abi gagal menghentikan mulut kotor Jia. Hal lain yang sangat menyakiti Janaki, Jia mengumumkan kepada semua orang bahwa Abi telah memenangkan taruhan. Janaki baru mengetahui jika dirinya dijadikan barang taruhan. Janaki ingin segera pergi dari tempat itu. Penjelasan Abi tidak mau didengar. Abi terpaksa mengantar Janaki pulang. Saya akui saya taruhan tentangmu, tapi itu masa lalu. Sekarang saya benar-benar mencintaimu, jelas Abi. Abi menyebut dirinya rela pergi ke tempat-tempat kumuh demi Janaki. Abi menanggung bau busuk untuk membuktikan cintanya. Penjelasan Abi hanya semakin menambah sakit hati Janaki. Kata-kata Abi sama sekali tidak mencerminkan cinta. Saya kira kamu benar-benar mencintai saya, tapi ternyata tidak. Kita sangat berbeda, jalan kita berbeda. Saya tidak bisa bersamamu, Abi, ucap Janaki menangis. Ambitions వేరు. Dia veru. Abi justru marah-marah melihat Janaki menangis. Abi sampai bersikap kasar dan tidak fokus menyetir. Akibatnya mereka mengalami kecelakaan saat melintasi tikungan. Kecelakaan itu menyebabkan seorang wanita meninggal. Abi juga terluka dan dirawat di rumah sakit. Media menjadikannya berita utama karena Abi merupakan putra raja bisnis GK. Untuk membungkam media, GK menggunakan pengaruh dan uangnya. Pertanyaan pentingnya, bagaimana dengan kondisi Janaki? Abi sudah pulang dari rumah sakit, tapi Janaki seperti hilang bak di telan bumi. Ayah Abi, GK, meminta Abi untuk melupakan insiden yang telah terjadi. Ayahnya akan pergi ke Eropa selama 4 hari. Abi dipersilahkan menikmati hidup lagi. Saat ini Abi sama sekali tidak tertarik untuk foya-foya. Abi mengajak Bargav untuk mencari Janaki. Usaha itu sia-sia. Abi hanya mendapat alamat Janaki dan selembar surat yang dititipkan melalui temannya. Ternyata Janaki juga sempat dirawat di rumah sakit dan pergi setelah sembuh. Isi surat Janaki menegaskan keputusan yang telah dibuat, bahwa Janaki tidak bisa hidup bersama Abi. Jalan kita berbeda, saya akan pergi darimu. Jangan coba-coba mencari saya, ucap Janaki dalam suratnya. మన దారులు ఏనాటికి కలవు. Abi tidak rela kehilangan Janaki begitu saja. Abi memutuskan mencari Janaki ke alamatnya di desa Yaganti. Dan perjalanan untuk menemukan Janaki dimulai. Pikiran Abi hanya tertuju pada Janaki. Sosok Janaki sangat berbekas dalam ingatannya. Tanpa disadari, Abi dilihat oleh pencuri motor bernama Gali Sinu yang diperankan Alari Naresh. Sinu sudah lama menggeluti profesi itu. Bagus dan mahalnya motor yang digunakan Abi membuat Sinu langsung mengincarnya. Abi dikejar dengan motor hasil curian. Sinu memulai aksinya. Dia mendengar Abi menanyakan jalan ke desa Yaganti. Sinu mengaku akan pergi ke desa itu juga. Mereka pergi menggunakan motor masing-masing. Sinu pura-pura menjadi penunjuk arah, padahal dia sendiri tidak mengetahui jalan. Kecerdasan Sinu membuatnya bisa membawa Abi sampai ke desa Yaganti. Sinu justru dihadiahi tamparan oleh warga karena menanyakan alamat yang dicari tanpa rasa hormat. Alamat itu rupanya sebuah panti asuhan yang dikelola oleh orang bernama Pandu. Informasi dari Pandu, Janaki sudah pergi lagi dari panti setelah membawa anak yatim yang kehilangan ibunya karena kecelakaan. Abi menyadari dialah yang bertanggung jawab atas insiden itu. Pandu juga mengungkapkan Janaki telah banyak membantunya mengelola panti. Sebagian gaji Janaki sebagai dokter selalu disumbangkan ke panti. Karena ternyata Janaki juga anak yatim piatu. Terkait keberadaan Janaki saat ini, Pandu menduga Janaki pergi ke rumah temannya Saraswati di kota Amaravati. Sebelum Abi pamit pergi, dia menyumbangkan sebagian uangnya untuk panti. Sementara Sinu terus berusaha bisa mencuri motor Abi, tapi cukup sulit membobol motor itu. Sinu gagal memanfaatkan kesempatan yang ada. Tidak ingin melepaskan target, Sinu tetap mengikuti Abi melanjutkan perjalanan mencari Janaki. Sinu mah tidak peduli siapa dan mengapa Janaki dicari. Rupanya Abi menyadari motif jahat Sinu yang terus mengikutinya. Abi memberikan Sinu setumpuk uang. Sinu jadi malu sendiri dan hanya bisa terdiam. Abi melanjutkan perjalanan sendirian mencari Janaki. Abi justru mengalami kecelakaan karena banyaknya ternak lewat. Insiden itu membuat Abi pingsan. Sinu yang melihatnya bergegas menyusul. Ini kesempatan emas bagi Sinu untuk membawa kabur motor dan uang Abi. Tapi Sinu tidak tega jika harus meninggalkan Abi yang sedang pingsan.
Akhirnya, Sinu lebih memilih menyelamatkan Abi. Sinu membawa Abi ke sebuah rumah makan milik Babai alias Paman Macaram. Setelah sadar, Abi sangat berterima kasih atas kebaikan Sinu. Babai juga memuji karakter Sinu. Sinu memang pencuri, tapi dia bukan penjahat, ujar Babai. Keesokan paginya, sekelompok penjahat lokal pimpinan Boyalodu datang ke warung untuk makan. Boyalodu membuang kumur ke Sinu yang masih tidur. Sinu jadi kesal, mengumpat dan tidur lagi. Dia tidak tahu jika itu Boyaladu. Akibatnya, Boyaladu membangunkan Sinu dan menyiram wajah Sinu lagi dengan kumurnya. Kali ini Sinu tidak berani melawan setelah melihat Boyaladu. Anak buah Boyaladu tetap memukul Sinu. Abi ikut campur melawan para penjahat itu. Rupanya Abi cukup kuat dan sangat pemberani. Boyaladu marah besar dan ingin menembak Abi yang berani melawannya. Mata Abi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sinu yang justru panik memohon ampun, sedangkan Abi menantang Boyaladu jika berani menembaknya. Kacu! Kancera! Kancera! Please bastard! Dampunya kancera! Kacu! Seorang pengunjung warung yang sedang makan, Sesu mengambil senjata Boyaladu. Sesu terlihat pandai menggunakan senjata. Boyaladu dan anak buahnya diusir pergi. Sinu masih syok dengan peristiwa itu. Sinu tidak bisa membayangkan jika Boyaladu menembak Abi. Tapi di sisi lain, Sinu sangat mengagumi Abi yang berani mempertaruhkan nyawanya. Anda bukan orang biasa, bos. Anda melakukannya demi saya yang seorang pencuri. Saya lahir dan besar di jalanan, bos. Saya akan bantu mencari Janaki. Tidak perlu upah saya, cukup kasih saya makan dan sedikit kepercayaan, ujar Sinu. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Amarvati. Setelah sampai di rumah Saraswati, mereka mendapat informasi Saraswati sedang pergi ke kuil bersama temannya yang seorang dokter. Abi sangat bersemangat menyusul Saraswati ke kuil. Dia yakin teman Saraswati itu adalah Janaki. Abi berlari tanpa lelah mencari Saraswati yang ada di kuil atas bukit. Sinu yang seorang perokok merasa lelah terus berlari. Setelah perjuangan yang begitu melelahkan, mereka berhasil menemukan Saraswati dan temannya. Tapi Abi jadi kecewa berat. Teman Saraswati itu bukan Dokter Janaki. Sinu berusaha menguatkan hati Abi. Perjuangan Abi pasti akan berhasil. Apa Anda sangat mencintai Janaki? Anda mencarinya kemana-mana. Anda pasti akan menemukan Janaki, ucap Sinu. Saraswati menyarankan Abi menemui Dokter Bala di kota Sivarat 6. Saraswati yakin Pak Bala mengetahui keberadaan Janaki. Demi Janaki, Abi rela pergi dari kota ke kota. Sinu dengan setia menemani. Di perjalanan kali ini, mereka menemukan seorang wanita yang akan melahirkan terjebak macet. Abi berinisiatif membantu persalinan di tempat seadanya. Ibu-ibu yang ada di sana ikut membantu. Inilah pengalaman pertama Abi secara langsung melihat dan membantu lahirnya seorang bayi. Bayi itu lahir dengan selamat. Jika dulu Abi risih dan jijik memegang bayi, kini Abi menggendong bayi itu. Tanpa disadari, ada perubahan besar yang terjadi pada karakter Abi. Begitu pula dengan pencuri tengil gali Sinu. Sinu mau memberi tumpangan kepada seorang pria untuk mencari istrinya yang tertinggal di bis. Sialnya, Sinu jatuh dari motor. Motor Sinu rusak, tangannya juga luka. Abi membawa Sinu ke camp medis terdekat untuk diobati. Abi menunggu Sinu di luar. Ternyata Sinu diobati oleh Dokter Janaki. Iya, Janaki yang dicari ada di sana memberikan pengobatan gratis. Tapi masalahnya Sinu tidak mengenal wajah Janaki yang mereka cari. అన్నీ తినచ్చు. Alaman చూడండి. ఉంటానండి. Sinu mengajak Abi pergi setelah selesai diobati. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Siparatnam. Sinu meminta Abi istirahat di sebuah desa yang sedang mengadakan acara hiburan tari. Salah seorang penari, Mandam, dikenal oleh Sinu. Mengingat Mandam adalah wanita panggilan. Malam itu, Sinu jadi sangat bahagia ikut menari dan bernyanyi. Beberapa penduduk desa memaksa Mandam melakukan tarian tanpa busana. Apalagi Mandam sudah biasa tidur dengan banyak pria. Tapi Mandam menolak keras. Mandam bukan binatang yang harus menari tanpa pakaian di tempat keramaian. Mandam hanya melayani pria yang membayarnya di tempat tertutup. Para pria hidung belang itu terus memaksa. Sinu jadi marah dan menghajar mereka.
Abi ikut membantu Sinu melawan begundal-begundal syahwat itu. Seorang polisi ingin menangkap Sinu karena berani memukul para penduduk. Sinu juga menghajar polisi tak berakhlak itu. "Anda polisi atau makelar? Kenapa Anda diam ketika Mandam dipaksa membuka bajunya?" ujar Sinu emosi. Abi menenangkan Sinu dan mengajaknya pergi. Sinu sendiri tidak pernah repot memikirkan wanita atau cinta seperti Abi. Sinu hanya pernah sekali menyukai seorang wanita. Setelah lama melakukan PDKT, wanita itu setuju dinikahi. Semua keluarganya juga mendukung. Tapi suaminya yang tidak setuju, tutur Sinu membuat Abi tertawa. Pagi telah tiba. Banyak polisi datang membangunkan Sinu dan Abi. Mereka berdua dibawa paksa. Ternyata polisi membawa mereka ke sebuah rumah mewah. Di sana sudah ada ayah Abi, GK, yang menunggu. Mereka dibawa berdasarkan perintah GK. GK selalu mengkhawatirkan keselamatan Abi. Itulah sebabnya GK tetap mengawasi Abi secara diam-diam. GK memarahi Abi yang menghabiskan waktunya mencari Janaki. "Kamu hanya sibuk mencari Janaki. Kamu juga berteman dengan pencuri. Abi, selama ini kamu tidak tahu nilai waktu dan uang. Tapi sekarang kamu juga tidak mengerti nilai kehidupan," ucap JK. Abi angkat bicara membela diri. Dia mengakui jika dulu tidak pernah menghargai waktu, uang, dan juga kehidupan. Tapi setelah perjalanannya mencari Janaki, Abi memahami semua itu dengan sangat baik. Abi juga membela Sinu yang dianggap pencuri. Bagi Abi, Sinu adalah manusia baik hati. "Selama 25 tahun saya tidak pernah diajari tentang kehidupan. Saya hidup hanya untuk kesenangan sendiri. Tapi sekarang saya mengerti, hidup itu berarti peduli dengan orang lain," terang Abi. GK heran melihat perubahan besar yang terjadi pada anaknya yang dikenal manja itu. Abi telah jauh berubah. GK jadi mendukung perjalanan Abi mencari Janaki. Tidak lupa, GK berpesan kepada Sinu untuk menjaga Abi. Amanah yang diberikan GK membuat Sinu besar kepala. Sinu berjanji akan menjaga Abi dengan sangat baik. Sinu juga dipercaya untuk membonceng Abi. Betapa bahagianya Sinu mengendarai motor mewah itu. Hujan yang turun membuat mereka istirahat di sebuah warung untuk minum teh. Di sana mereka bertemu dengan Sisu lagi. Tanpa diduga, sekelompok orang bersenjata menangkap Sesu. Abi dan Sinu juga ikut dibawa paksa ke hutan belantara. Rupanya Sesu adalah anggota kelompok pemberontak Naxalite yang dianggap pengkhianat. Komandan Naxalite memukul Sesu. Sedangkan Abi dan Sinu dilepas ikatannya karena dianggap tidak berbahaya. Kesalahan Sesu adalah kembali hidup di tengah-tengah masyarakat, padahal kelompoknya sedang berjuang di dalam hutan. Tapi Sesu merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Tindakannya adalah untuk membantu masyarakat secara langsung. Apapun penjelasan Sesu tidak bisa diterima. Naxalite pusat telah menjatuhkan hukuman mati untuk Sesu. Abi dan Sinu memohon agar Sesu tidak dibunuh. Suasana jadi tegang. Tanpa diduga, lokasi mereka diserang secara membabi buta oleh pasukan polisi India. Banyak anggota Naxalite terbunuh dalam waktu singkat. Pertempuran sengit terjadi. Sesu, Abi, dan Sinu berusaha kabur menyelamatkan diri. Mereka juga diserang karena dianggap bagian dari kelompok pemberontak Naxalite. Sinu berusaha semampunya melindungi Abi. Naasnya, Sinu terkena tembakan polisi. Untung saja mereka masih bisa melarikan diri dengan motor. Setelah keluar dari hutan, Sinu terjatuh dari motor. Rupanya, Sinu sudah terluka parah akibat terkena tembakan. Sinu merasa tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Abi jadi panik setengah mati. Sinu, call the doctor! Doctor! Dalam kondisi sekarat, Sinu sedih karena akan meninggalkan Abi. Tapi dia juga bangga bisa mati untuk orang seperti Abi. Nikhil Kadu, hang on! Call the doctor! Mira landing! Saya juga sedih karena tidak akan bisa melihat Janaki, ujar Sinu. Abi mengeluarkan dompetnya menunjukkan foto Janaki. Saat itu, Sinu tiba-tiba tertawa girang meski sekarat. Saya melihatnya, saya sudah melihatnya. Dokter yang mengobati tangan saya itu, Janaki, ungkap Sinu menghembuskan napas terakhir dengan bahagia.
Sinu! Abi begitu terpukul dengan kematian Sinu, sebuah kematian yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan akan datang secepat ini. Tapi Abi harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai bersama, yaitu menemukan Janaki. Abi kembali ke camp medis tempat Sinu diobati. Duka masih menyelimuti Abi atas hilangnya sahabat terbaik seperti Sinu. Abi mendapat informasi jika Janaki akan pergi ke camp medis lain di wilayah Sileru. Saat ini Janaki sudah di stasiun kereta api. Abi tidak ingin kehilangan lagi. Abi bergegas menyusul Janaki. Di stasiun, Abi berkeliaran mencari Janaki. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang begitu besar dan melelahkan, Abi bisa melihat Janaki lagi. Abi berlari ke arah Janaki dengan mata berbinar. Bukan cinta atau rindu yang pertama kali keluar dari mulut Abi di hadapan Janaki. Tanpa sadar, Abi bercerita tentang sahabatnya, Sinu yang baru saja meninggal. Dia mengorbankan nyawanya demi hidup saya, tutur Abi. Setelah itu, barulah Abi bicara tentang kepergian Janaki. Abi mengaku sudah menyadari jika dirinya dan Janaki memang jauh berbeda. Meski begitu, Abi tidak menyesali perjalanannya mencari Janaki. Perjalanan itu telah memberikan banyak pelajaran berharga. Di tangan ini, saya melihat kelahiran seorang bayi. Di tangan ini pula, saya melihat kematian Sinu, tuturnya. Kini, Abi sudah mengerti tentang kemanusiaan yang dimaksud Janaki dulu. Bahwa kemanusiaan itu berarti mau memberi, berbagi, memikirkan, dan membantu orang lain. Maafkan saya, jika selama ini saya tidak pernah bersikap layaknya manusia, ucap Abi. Abi kemudian mengucapkan satu kalimat yang ingin disampaikan kepada Janaki, yaitu, cinta mencintai cinta yang mencintai cinta tanpa syarat. Itulah kalimat yang dulu tidak bisa diucapkan Abi. Janaki terharu melihat perubahan besar yang terjadi pada Abi. Janaki memeluk Abi dengan sangat erat. Rencana kepergian Janaki dibatalkan. I love you Abi, saya mencintaimu, ujar Janaki menangis bahagia. Film selesai, bye-bye.